komunitas yang bermartabat. Nah, ini digaris bawahi bagaimana menjadi komunitas atau ketika belusukan yang bermartabat. Ya. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel Giri Wataya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai belusukan yang bermartabat, atau bisa dikatakan komunitas yang bermartabat seperti apa nih? Ya, ini yang sampai menasional bersama narasumber kita, yaitu Mas Didik Prau. Nah, ini beliau sudah melanglang buana mengenai komunitas nih. Bisa dikatakan begitu ya Mas Didik ya? Ya lumayan. Dari mana nih kisah perjalanan komunitas nih? Bisa diceritakan kisah asam manisnya komunitas di bidang sejarah begitu ya? Iya. Komunitas paling tidak kan gini Mas. Yang kita cerita dulu ya dari awal ya. Sekarang mungkin ada banyak komunitas. Iya. Ya. Kalau zaman dulu kan nggak terlalu banyak. Betul. yang istilahnya melirik ya, konsen ke bidang sejarah dan budaya kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau sekarang banyak sekali ada komunitas-komunitas yang mungkin bahkan tiap kabupaten kota kan sudah banyak, sudah menyebar. Cuman lebih digarisbawahi bahwa komunitas itu yang seperti apa kan gitu ya. Nah, istilahnya komunitas itu kalau bahasa awamnya kan gini, satu perkumpulan di mana satu hobi, satu minat ya. Iya. Sebetulnya peran komunitas itu kan bisa menjadi jembatan. Iya. Jembatan dari misalkan ini komunitas di cagar budaya gitu kan ya. Paling tidak kan komunitas ini bisa menjadi jembatan antara cagar budaya dengan masyarakatnya. Nah, itu yang lebih penting. Peran itu yang sebetulnya lebih penting. Jadi kalau sampai di mana cagar budaya itu bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Betul. Nah, di dalam komunitas itu kan tentunya ada program kerja yang tujuan dibentuknya komunitas mungkin seperti itu ya. Nah, ini menarik membahas soal komunitas, apalagi yang dulu belum banyak diminati mungkin ya seperti itu, mengenai pembahasan sejarah, komunitas sejarah. Nah, ini mulai kapan nih Mas Didik terjun di komunitas yang membidangi sejarah? Kalau saya di komunitas itu sebetulnya mulai tahun sekitar di 90-an lah ya. Di 90-an. Kalau rame-ramenya komunitas saat ini kan tentunya di tahun 2000-an ke atas. Iya, betul. 2010 atau 2015 itu baru mulai gencar-gencarnya berkomunitas. Kalau di 2090 sampai 2000 itu lebih ke komunitas lokal, biasanya di daerah, di perkecamatannya atau per desa yang memiliki situs cagar budaya, seperti itu biasanya. Ini apa yang memotivasi Mas Didik bisa mengikuti atau bahkan mendirikan sebuah komunitas nih? Apa motivasinya ini apa ini? Apa sekedar mencari saudara, pertemanan, atau jejaring? Itu masuk semua. Masuk semua gitu. Masuk semua dalam cerita itu. Jadi intinya kita berkomunitas. Ya. Itu paling tidak kan ada motivasi. Motivasi ada cinta, ada suka, ada hobi yang sama. Disitulah kita menunjukkan satu komunitas. Kita bentuk satu komunitas.
Nah, di dalam komunitas sendiri nanti kenapa semakin biasanya komunitas itu awalnya kecil terus semakin membesar kan ya. Di situ kita berjejaring, Mas. Dan kita tidak menutupi bahwa komunitas adalah ajang pertemanan nasional. Ya. Nah, itu yang lebih penting. Jadi ada tujuan yang sama, akhirnya ada sinau bareng, ada edukasi yang sama nantinya, yang itu nanti bisa dilanjutkan, disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, intinya yang itu kan, nah, itu yang paling penting. Tujuan dibentuknya komunitas adalah sebagai jembatan. Sebagai wadah jembatan, bagaimana sebuah penyelamatan mungkin cagar budaya yang masyarakat tidak mengetahui. Nah, ini bisa diedukasi atau belajar bareng dengan masyarakat, seperti itu ya. Ya, sebagai jembatan. Nah, menarik sekali ketika membahas sebuah komunitas nih, apalagi yang dulu jarang diminati dan sekarang mulai merambah sampai ke daerah-daerah, ke kota dan kabupaten, bahkan semua memiliki komunitas-komunitas sejarah. Nah, lebih inti lagi nih, lebih mendalam lagi mengenai komunitas nih. Gimana sih istilahnya SOP atau istilahnya ketika ada sebuah temuan, ya ada sebuah temuan nih, masyarakat kan tidak tahu. Nah, masyarakat ini tidak tahu bagaimana caranya ini pelaporan atau cara menanganinya. Nah, ini peran komunitas kan ada di sana. Nah, ini bagaimana ini? Tentunya kita kembali ke peran komunitas. Peran komunitas ketika kita melakukan satu belusukan Nah, satu belusukan atau kita melihat satu temuan, kita menemukan. Nah, kita menemukan. Langkah di awal biasanya kita itu melibatkan si pemilik lahan. Kalau itu memang dimiliki oleh perorangan kan gitu. Betul. Nah, si pemilik lahan kita libatkan, kita kasih istilahnya edukasi, kita kasih tahu bahwa di lahan tersebut ada ditemukan sesuatu ya. Nah, setelah itu kita tidak mungkin melangkahi wewenang yang lain, tetap kita laporkan ke RT RW atau kelurahan. Itu yang paling tepat saya kira. Sebelum namanya kita juga jembatan. Betul. Nah, itu setelah mungkin dari pihak kelurahan atau dinas kebudayaan di setempat ya, terus mungkin dilanjutkan ke BPCB. Nah, disitulah peran-peran komunitas yang paling penting. Nah, sekedar melaporkan. Nah, setelah itu mungkin ada pengkajian ya dari pihak BPCB, ada kunjungan ya, ada kunjungan. Nah, di situ peran kita lebih ke pendampingan di masyarakat setempat juga gitu, ya. Di lapangan pendampingan. Jadi ya mudah-mudahan komunitas itu bisa tetap tahu perannya. Nah, ini tidak melangkahi wewenang dinas-dinas yang ada kan gitu. Yang harus digarisbawahi pemirsa mengenai job disk di komunitas dengan yang berwenang atau yang ahlinya di bidangnya. Nah, itu harus digarisbawahi. Kalau komunitas itu sebagai jembatan atau mungkin pendamping dari masyarakatnya yang mana masyarakat tidak tahu kebanyakan ini. Karena gini, misalkan ini ya Mas teknik-teknik seperti itu atau undang-undang cagar budaya ya, atau apa yang memang menjadi kepentingan BPCB ya sebagai dinas yang menaungi cagar budaya, itu kan nggak mungkin mau disosialisasikan pure ke masyarakat semuanya. Nah, itulah peran komunitas bisa dijadikan jembatan. Nah, paling tidak di situ yang penting digarisbawahi sebagai peran komunitas. Jadi kalau sudah seperti itu kita akan tahu job disk-nya masing-masing. Tidak ada yang saling melangkahi wewenang atau apa, tidak ada gesekan antar komunitas. Justru di situ itulah yang dimaksud bikin jejaring yang kuat nantinya. Nah,
antara komunitas satu dengan komunitas lain, antara komunitas dengan masyarakatnya, antara komunitas dengan dinasnya, kan gitu. Gitu ya. Nah, artinya berjejaring komunitas yang bermartabat adalah seperti itu, pemirsa. Jadi hubungan antara yang berwenang atau ahlinya, misalkan BPCB itu ahlinya gitu ya. Kemudian hubungan komunitas dengan masyarakat. Nah, ini ya merupakan peran yang apa ya istilahnya, satu kesatuan dari komunitas gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu merupakan SOP yang teknis seperti itu. Nah, ini seperti studi kasus nih, misal contoh yang kemarin lagi viral nih di Singosari ini ya. Ya apa istilahnya, ada mengatakan dilaporkan bahwa ada penggalian liar gitu. Itu kan bagaimana ini tanggapan ketika ada kasus seperti itu dari komunitas Mas Didik nih? Sebetulnya waktu itu gini, ada temuan lokal yang melibatkan itu di lahan teman saya. Oh gitu. Teman saya saat itu ya mungkin karena ketidaktahuannya akhirnya dimasukkan ke media kan gitu, di Facebook waktu itu. Tapi tiba-tiba ada komunitas, nggak tahu saya komunitas dari mana juga ya. Intinya tiba-tiba saya ditelepon malam itu sama teman, intinya kita dituduh penggalian liar. Jadi saya tekankan lagi, peran komunitas itu tidak boleh melampaui wewenang yang lain-lain. Nah, termasuk si pemilik lahan atau si penemu. Harus ada koordinasi yang baik. Bagaimana kita memantau, kalau kita merasa berkomunitas, kita pantau, kita kirim perwakilan orang dari komunitas tersebut ya. Kita pantau, kita cek, intinya di situ kita koordinasi dengan pemilik lahan atau si penemu juga. Nah, setelah itu barulah kita melangkah untuk yang lebih ke pelaporan ke dinas atau ke kelurahan atau ke BPCB. Terutama yang lebih ini ya, pemerintah di lokal ya. Terutama yang itu tidak asal ketika ada penemuan langsung dilaporkan ke BPCB. Karena di desa itu atau di sebuah kelurahan yang paling tingkatan terbawah ini perlu dikasih tahu. Istilahnya ketika melakukan ekskavasi pasti kan paling bawah ini harus mengetahui terlebih dahulu. Ya betul. Intinya kan minimal warga lokal itu harus dikoordinasikan dulu. Intinya paling tidak sampai di kelurahan. Nah, nanti dari kelurahan itu kan sudah terjadi satu rembukan. Ini nanti mau langkahnya seperti apa? Ke dinas pastinya kan. Nah, setelah dari dinas mungkin ke BPCB. Jadi tidak selalu ya, ibaratnya gini. Ketika belum memantau itu temuan itu berupa apa, terus ada statement penggalian liar, dan itu kalau misalkan didengar oleh pihak BPCB itu kan juga nggak baik. Nah itu. Nah ini yang menimbulkan satu gesekan nanti antara masyarakat, antara si penemu dengan pihak BPCB. Nah jadi peran komunitas nggak boleh seperti itu sebetulnya. Harusnya dipantau, dilihat, dicek semua dengan kondisi dikoordinasikan dengan warga lokal ya, sampai ke pemerintah desa minimal. Itu saya pikir lebih bijak. Lebih bijak seperti itu ya. Betul. Jadi ketika ada sebuah penemuan situs atau bisa dikatakan objek diduga cagar budaya, itu lebih baiknya kita koordinasi dengan masyarakat lokal, kelurahan atau desa, kemudian kita lapor ke dinas kebudayaan. Jadi ketika dari tim BPCB turun itu tidak gelagapan ketika desa tidak mengetahui. Ya seperti kasus Langlang ini sudah. Langlang itu ada sebuah kisah itu, ada cerita desa itu tidak mengetahui malah. Bahkan ada laporan seperti itu.
Nah, artinya kan ini yang berkelanjutan adalah setelah ini situs ditemukan nih, setelah situs ditemukan dan diekskavasi dan merujuk, akhirnya akan dibawa kemana situs ini, itu bagaimana? Jadi gini, ketika situs itu ditemukan, kembali lagi ke awal tadi, kita libatkan kalau si pemilik lahan ini tidak tahu, masyarakat sekitar tidak tahu. Betul. Nah, kebetulan itu komunitas yang menemukan. Nah, itu paling tidak harus dikondisikan dengan pemilik lahan tersebut. Karena bagaimanapun itu berada di lahannya. Nah, setelah itu terjadi komunikasi yang baik, pihak ke kelurahan, setelah dari kelurahan kita segerakan mungkin ke dinas ya, dinas kebudayaan. Ya. Nah, dari situ saja nanti sudah ada langkah kok Mas, biasanya sudah ada langkah menuju ke BPCB. Nah, BPCB akan menjadwalkan untuk kunjungan lokasi. Nah, kunjungan. Gitu ya, apakah itu perlu diekskavasi atau tidak kan belum tentu. Itu wewenang dari BPCB ya, kan ya. Itu mungkin kalau ada struktur atau dengan lokasi yang sangat besar, mungkin kemungkinan akan ekskavasi. Kalau seandainya misalkan temuan itu hanya sebaran yang kecil, saya pikir itu mungkin akan dikelola oleh pihak kelurahan, akan di pihak kelurahan saja. Ini kan menjadi pertanyaan, ketika ini sudah selesai, akan dibawa kemana ini? Itu menjadi sebuah situs yang mangkrak itu kan, jangan sampai lah ini sudah kadung. Itu kembali kepada peran komunitas. Nah, komunitas di awal itu seperti apa niatnya, istilahnya ada pendampingan, ada penguatan, dan ada satu lagi pengawasan. Nah, apakah mau berhenti di penguatan? Kita kan juga belum tahu komunitas mana yang akan melakukan yang mendampingi itu tadi ya. Nah, sebetulnya itu kalau memang sudah terjadi ekskavasi dari pihak BPCB, itu sebetulnya peran itu kan sudah diambil pemerintah daerah. Betul. Nah, tinggal pemerintah daerah ini, komunitas ini bagaimana jejaringnya sampai ke pemerintah daerah ini untuk mengawasi atau memberdayakan lebih ke temuan yang setelah diekskavasi tersebut. Jadi ada satu temuan yang tidak akan tersia-siakan. Nah, betul. Nah, jadi nanti di situ juga ada peran komunitas sebagai ikut mengedukasi masyarakat, ikut pemberdayaan kepada masyarakat. Itu ada. Ya misal dibentuk Pok Darwis kayak. Ya bisa. Salah satunya itu. Wisata sejarah. Ya, seperti di beberapa daerah seperti Ngawonggo dan lain itu kan ketika sudah ditemukan sebuah situs dan sudah diekskavasi, itu kan bisa digunakan untuk wisata sejarah atau mungkin wisata yang lain kan. Sangat bisa kalau itu kan untuk lokalnya. Untuk saat ini sangat bisa. Karena kita akan bergerak lebih ke setelah edukasi pemberdayaan itu tadi ada. Karena apa? Ketika kita satu komunitas ini misalkan kita ini menjadi orang yang arogan, yang sok menjadi pelestari ibaratnya, itu kan lepas dari konteks sebagai jembatan itu tadi. Iya, betul. Nah, antara cagar budaya dengan masyarakat, komunitas ini di tengah sebagai jembatannya. Iya, betul. Nah, kalau sampai lepas itu, ya kita akan berkampanye istilahnya, berkampanye, ayo lestarikan. Tapi sebetulnya nggak ada upaya pemberdayaan juga. Nah, kan nggak ngefek ke masyarakat sekarang. Jadi bullshit lah itu ya kalau sekedar pelaporan terus itu semua bisa. Tapi kedepannya ini mau dibawa kemana ketika sudah dilakukan ekskavasi dan lain itu kan lebih ke pengawasan. Yang penting itu lebih ke pengawasan nantinya ya. Istilahnya pengawasan itu nanti lebih ke upaya pelestarian. Nah,
itu yang disebutkan pelestariannya seperti itulah. Ya, itu. Ya, itu sesuai teknisnya seperti itu. Ya. Jadi ada ketika sebuah penemuan itu ada pelaporan, kemudian gimana pendampingan ke masyarakat, hubungan komunitas dengan dinas dan lain, dan setelah itu bagaimana ini kelanjutannya itu kan harus dipikirkan. Harus. Nah, ini yang, komunitas juga ikut berkewajiban untuk betul. itu. Di dalam hal pengawasan selanjutnya sampai ke pemberdayaan, edukasi, Betul. itu upayanya nanti ke pelestarian. Upaya edukasi pelestariannya itu ke masyarakat itu harus lebih kena. Nah, karena apa? Nggak mungkin setelah ekskavasi ya dalam tanda kutip kita nggak tahu ya dengan dana berapa itu kan pasti ada biaya. Nah, setelah itu dibiarkan. Nah itu eman sekali. Sangat disayangkan itu. Banyak kasus seperti itu malah. Ya. Jangan sampailah terulang lagi, dan bagaimana cara kita untuk melestarikan sebuah situs cagar budaya tersebut. Nah, menarik lagi nih ketika masyarakat yang banyak, saya katakan banyak ini karena saya beberapa kali sudah survei mengenai undang-undang cagar budaya nih. Undang-undang cagar budaya itu masyarakat tidak banyak mengetahui. Jadi ketika ada penemuan itu SOP-nya bagaimana itu kan tidak mengetahui. Nah, ini peran komunitas dengan dinas terkait itu bagaimana untuk mengedukasi ini? Cara-caranya mungkin harus terjadi sinergi yang baik antara komunitas dengan dinas. Makanya sebisa mungkin komunitas itu kita saling mengontrol, boleh, tapi tidak saling berseteru, tidak saling bermasalah, bergesekan dengan dinas. Karena apa? Itu satu paket, Mas. Iya. Nah, satu paket dalam artian dinas punya kewenangan, komunitas sebagai jembatan, masyarakat ini sebagai objek pemahaman, edukasi tentang cagar budaya yang ditemukan, kan itu. Betul. Nah, itu harus saling bersinergi kuat di situ. Jadi saya pikir lebih ke komunitas itu harus tetap bagaimana ada upaya di dalam edukasi tentang pelestarian atau tentang cagar budaya, sampai di mana cagar budaya ini bisa dirasakan, kehadirannya, bisa dimanfaatkan kehadirannya oleh masyarakat itu sendiri. Nah, itu lebih menjadi peran komunitas di situ. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Didik sendiri, yang sudah mengalami manis pahitnya sebuah komunitas atau istilahnya blusukan nih. Nah, pesan dan kesan untuk sebuah komunitas. Ya, pesan saya semoga semakin banyak komunitas-komunitas yang cinta akan cagar budaya, yang cinta terhadap peninggalan-peninggalan masa lalu, karena itu menjadi satu identitas bangsa ini. Dan semakin banyak di tiap kota, kabupaten, kecamatan mungkin ya, sampai ke tingkat kelurahan, tetapi tetap kita punya rambu-rambu, kita punya batasan, dan sadar bahwa kita tetaplah hanya sebagai komunitas. Betul. Nah, supaya apa? Untuk meminimalisir gesekan, karena semakin banyaknya komunitas, ini akan rawan sekali terjadinya gesekan persaingan. Ya. Nah, itu saya kira nggak penting. Tapi bagaimana kita berjejaring, kita bersinergi antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, antara komunitas dengan masyarakat,
antara komunitas dengan dinas, dengan PPCB, itu yang lebih menguatkan bahwa cagar budaya ini akan semakin bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau saya menyimpulkan nih, jadi kalau membangun sebuah komunitas itu kita harus melihat dari 3 jejaring inti ini ya, antara komunitas, hubungan komunitas dengan dinas terkait yang menangani, kemudian antara komunitas dengan masyarakat. Jadi seperti itu ya, 3 inilah yang menjadi inti sebuah komunitas itu. Ya. Dan tujuannya adalah tidak lain adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Betul, pemberdayaan masyarakat. Dan bagaimana caranya kita itu menyadarkan masyarakat itu ini loh pentingnya cagar budaya ya, atau sejarah betul. Bangsa kita itu ya. Jadi seperti itu. Oke pemirsa, sangat menarik sekali pembahasan kita mengenai belusukan atau komunitas yang bermartabat. Nah, ini digarisbawahi bagaimana menjadi komunitas atau ketika belusukan yang bermartabat. Ya. Dengan narasumber kita Mas Didik Rau. Nah, kita tunggu video-video selanjutnya tetap di channel Giri Mataya.